مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شاهدة الزور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح رواه البخاري. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والتياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengundang ruh dan jiwa kita untuk mendekat ke hadiratnya, yang menerangi jiwa kita dengan cahaya yang melebihi terang benderangnya cahaya matahari yang tiada akan pernah bisa menembus jiwa dan perasaan. Cahaya matahari terbit dan terbenam, cahaya matahari akan berakhir di akhir zaman. Tapi Rabbul Alamin menerangi jiwa kita dengan cahaya iman, dengan cahaya tauhid, dengan cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cahaya terbesar dan teragung yang melebihi cahaya alam semesta, melebihi cahaya bintang dan matahari, karena cahaya itu menerangi jiwa menuju Allah, mengundang sanubari mendekat ke hadratul Rabb, mengundang jiwa untuk meninggalkan kemungkaran dan menuju keluhuran, menuju kesucian, menuju taubat, menuju maghfirah, menuju akhlak, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Itulah cahaya iman yang terbuka darinya seluruh rahasia rahmat ilahi, rahmat yang kekal, rahmat yang abadi, kasih sayang yang kekal, kasih sayang Allah yang abadi. Terbuka dengan kalimat tauhid. Jika jiwa tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak mengakui Tuhan selain Allah, maka terbuka baginya kebahagiaan yang kekal dan baginya datang pengampunan. Jika ia tidak mendapati pengampunan dengan di dalam hidupnya, maka akan datang di alam barzaknya. Jika tidak di barzaknya, maka di yaumul qiyamah, sebesar apapun dosanya, selama ia tidak menyembah selain Allah, pasti ia akan mencium wanginya surga. Akan ia melewati musibah di dunia, atau melewati siksa kubur, atau melewati siksa neraka, pasti ia akan berakhir di surga selama ia tidak menyembah selain Allah. Akbarul kabair, bersabda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, sebesar-besarnya dosa adalah menyembah selain Allah. Inilah dosa yang tidak dimaafkan. Apa maksud doa tidak dosa yang tidak dimaafkan di sini? Hadirin hadirat, semua dosa diterima oleh Allah taubatnya, termasuk menduakan Allah, tapi harus taubat dulu. Yang dimaksud dosa yang tidak diampuni itu maksudnya jika dia tidak bertaubat, mati dalam keadaan itu. Kalau dia orang yang tidak menduakan Allah, dia akan menemui pengampunan Allah pada akhirnya.
ia kena siksa kubur. Zina, mencuri, mabuk lain, kena dahsyat dan pedihnya siksa kubur. Menggelepar, menjerit di alam barzakh jika ia wafat belum bertobat, barangkali kena api neraka, tapi akan mencium baunya surga dan akan mendapat pengampunan. Tapi mereka yang menyekutukan Allah tidak mendapat pengampunan kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia kembali kepada Islam, maka tentunya mendapat pengampunan. Sebagian dari orang mengatakan kalau sudah menyekutukan Allah tidak ada pengampunan lagi. Betul, tidak ada pengampunan jika tidak bertaubat. Jika ia kembali kepada Allah, pengampunan Allah tidak pernah tertutup bagi para pendosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agungnya Allah memuliakan hamba-hambanya yang berada di dalam shaf dan kelompok tauhid. Kelompok musyrikin muslimat jauh berbeda dengan yang di luar Islam. Walau mereka mendapatkan kebahagiaan di muka bumi, tapi kebahagiaan yang semu dan fana. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang kekal bermiliar dan berjuta tahun. Kebahagiaan yang 10-20 tahun yang tiada artinya, menanti kebahagiaan yang abadi, dan mereka tidak mendapatkannya. Kecuali mereka yang muslimin, muslimah yang tiada menyembah selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Jika mereka sudah mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mereka dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, dihargai walaupun dia pendosa. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu di dalam salah satu peperangan, salah seorang pemimpin kufar jatuh senjatanya dan orang-orang Ansar yang sedang memerbutinya meninggalkannya. Kalau yang senjatanya sudah jatuh, Usamah bin Zaid melihat ini pimpinan orang kafir, musuh Islam, suka menyiksa orang muslim juga. Maka dia mengangkat pedangnya dan orang itu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Usamah bin Zaid tetap mengumpulkan pedangnya dan membunuh. Sampai kabar kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul memanggil Usamah. Ya Usamah, aqtalta ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, kau bunuh orang itu setelah ia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Usamah berkata, innahu muta'awwidzan bihi ya Rasulullah. Dia itu cuma melindungi dirinya. Dia itu tidak mau bersyahadat dengan sungguh-sungguh, cuma mengucap saja pura-pura syahadat. Tentunya kita memahami iman para sahabat radhiyallahu anhum, jika orang itu betul-betul syahadat tidak akan dibunuh. Akan tetapi karena ia mengucapkan syahadat dengan mencemooh, setelah jatuh pedangnya, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah, dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Innahu kana muta'awwidzan. Dia cuma mohon berlindung, melindungi dirinya saja dan berpura-pura. Maka Rasulullah SAW seakan tidak mendengar ucapan Usamah bin Zaid. Seraya berkata, "Aqtalta ba'da ma qala la ilaha illallah." Usamah, kau bunuh dia setelah ia mengucapkan syahadat. Maka Usamah menjawab, "Innahu muta'awwidzan." Dia cuma pura-pura ya Rasulullah, cuma melindungi dirinya. Rasul seakan-akan tidak mendengar dan sekali lagi mengulang dengan ucapan yang sama. Jadi kesimpulannya, kau bunuh dia setelah mengucapkan syahadat ya Usamah. Maka Usamah radhiyallahu anhu berkata dalam hatinya, seandainya aku belum masuk Islam, baru masuk Islam hari ini. Maksudnya apa? Malu sekali punya dosa yang demikian besar hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menekannya. Bahkan riwayat Sahih Muslim, tadi riwayat Sahih Bukhari, kalau dalam Sahih Muslim dijelaskan, kaifa amilta bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Bagaimana nanti pertanggungjawabanmu atas ucapan la ilaha illallah di hari kiamat? Bagaimana kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menuntutmu wahai Usamah di hari kiamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintai syafaat oleh Usamah. Saya berkata, "Isma' ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beri aku syafaat.
mohonkan pengampunan pada Allah agar aku bisa mendapat pengampunan atas dosaku ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma'amil la ilaha illallah yaumil qiyamah. Seakan Rasul tidak mendengar apa yang kau pertanggungjawabkan nanti kalau dituntut oleh la ilaha illallah di hari kiamat. Ini hebatnya hadirin hadirat ketika seseorang telah mengucap syahadat. Demikian ihtiram kita terhadap sesama muslimin muslimat yang telah mengucap syahadat. Mengenai mereka yang keluar dari syahadat, tentunya ihtiram kita sesama makhluk, saling menghargai, tetapi tentunya lebih terhadap mereka yang mengucap syahadat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sebesar-besar dosa tadi adalah menduakan Allah. Yang kedua, qatlun nafs, membunuh. Ini yang dosa membunuh, dosa nomor 2 paling besar dari semua dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika seseorang membunuh, maka ia telah melakukan satu dosa besar karena telah menghabisi nyawa orang-orang yang diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi kita lihat di sini riwayat Sahih Bukhari, bagaimana Allah Subhanahu wa taala terus mengejar hamba-hambanya yang berdosa dengan pengampunan. Ketika salah seorang di zaman sebelum sang Nabi dan Rasul menceritakan, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, seorang yang telah membunuh 99 jiwa. 99 orang telah ia bunuh dan dia ingin bertaubat. Bagaimana taubatnya? Itu hadirin hadirat, orang yang membunuh tentunya kalau dituntut oleh ahli warisnya maka ia harus dibunuh. Kalau tidak minta darahnya maka boleh minta sebanyak 100 ekor onta yang hamil, atau harganya berupa uang, harga 100 ekor onta yang hamil. Itu harganya 1 jiwa ganti ruginya maksimal. Boleh kurang, boleh dimaafkan. Kalau seandainya dimaafkan oleh keluarganya ya selesai, tidak ada tuntutan. Kalau seandainya menuntut, ya boleh dia menuntut nyawa. Kalau mau minta harta, berarti maksimalnya 100 ekor onta hamil, atau harganya berupa uang. Ini 99 kali membunuh. Mau taubat orang ini, mau ditaruh di mana dosa? Dia datang kepada seorang ulama, dan ulama itu berkata, tidak ada pengampunan untukmu. 99 kali membunuh, dosa paling besar nomor 2 membunuh. Ini 99 kali membunuh. Maka orang ini marah dan membunuh ulama. Sudah 99 kali membunuh, yang ke-100 ulama yang dibunuh. Ia berpikir ini taubat lagi. Sudah 100 kali berbuat dosa, yang nomor 2 paling besar dari semua dosa. Ada orang mengatakan, mau kau pengampunan, pergi ke sana kampung orang saleh, Ardhus Shalihin. Sana istighfar, doa kepada Allah, ibadah, barangkali Allah terima taubat. Maka ia pun berangkat ke sana. Di tengah perjalanan wafat di tengah perjalanan, belum sampai ke sana, belum melakukan ibadah apapun. Maka Rasulullah SAW meneruskan ceritanya. Ketika kejadian itu, maka diukurlah mana yang lebih dekat jarak antara dia sempat dia wafat itu, mana lebih dekat? Dekat ke arah terakhir yang membunuh ulama, atau lebih dekat ke tempat orang kampung orang salihin yang akan dia tuju? Kalau lebih dekat ke sana ketujuannya, maka dia diampuni oleh Allah dari malaikat rahmat karena niatnya. Tapi kalau lebih dekat ke sini, maka ia milik malaikat azab karena memang belum pernah berbuat ibadah. Ini orang bertaubat tapi belum beramal saleh. Amal buruknya 100 kali membunuh, amal salehnya nihil. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat jarak antara dia ke arah tujuannya dengan arah terakhir yang membunuh sama-sama. Tidak lebih ke sana, tidak lebih ke sini. Lalu bagaimana orang ini? Allah memerintahkan bumi agar merapat ke arah Ardhus Shalihin dan memuahi ke arah bumi terakhir kali yang membunuh. Ini perintah Allah. Maka bumi patuh. Memang bumi milik Allah. Setiap debu yang di atas bumi memang milik Allah. Memang bumi tidak ada kalau bukan Allah yang cipta. Hewan dan tumbuhan tidak pernah ada kalau bukan Allah yang ciptakan. Allah yang menciptakan seluruh sifat, seluruh warna, seluruh bentuk makhluknya, seluruh kehidupan. Bumi pun taat dengan perintah Allah, kita lihat.
maka hamba itu lebih dekat ke tempat Al-Salihin, maka dia di dalam pengampunan Allah. Siapa? Orang yang sudah 100 kali membunuh dengan berbuat dosa nomor 2 dari dosa yang paling besar. Demikian luasnya hadirin hadirat pengampunan Rabbul Alamin. Betapa meruginya mereka yang masih meragukan maafnya Allah. Betapa meruginya mereka yang menolak lamaran Allah Jalla wa'ala untuk mendekat. Hadirin hadirat, demikian luasnya rahmat ilahi. Maka bagaimana dengan kita yang masih duduk santai dan menunda-nunda taubat di bulan taubat ini? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah uququl walidain, durhaka kepada ayah dan bunda. Hadis ini riwayat Sahih Bukhari dan juga dijelaskan di dalam Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi Hujjatul Islam wa Barakatul Anam dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim memberi kejelasan makna kalimat ini adalah seseorang itu wajib taat kepada seluruh perintah ayah bundanya, dan seandainya ia tidak mampu taat, maka yang dilarang adalah menyakiti hati ayah bundanya. Itu yang dilarang dalam kalimat uququl walidain. Jadi yang dilarang itu menyakiti ayah bundanya. Kalau seandainya ia tidak mampu taat perintah ayah bundanya, ia tidak apa-apa. Akan tetapi yang dikatakan dosa durhaka pada kedua orang tua, menyakiti hati mereka. Jadi kalau seandainya kita tidak mau diperintah oleh orang tua, maka nolaknya itu dengan indah, nolaknya itu dengan lembut, dengan kasih sayang dan ramah. Inilah cara penolakan. Walaupun kita tidak mampu perintah ayah bunda kita, tolaknya dengan kasih sayang. Demikian hadirin hadirat. Karena apa? Karena berbakti kepada orang tua adalah pahalanya melebihi jihad. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ditanya, ayyul amal afdal, amal apa yang paling afdal? Rasul menjawab, salat di waktiha, salat pada waktunya. Tsumma madza? Tsumma ay? Rasul menjawab, birrul walidain. Lantas apa? Lantas jihad fisabilillah. Yang kedua adalah bakti pada kedua orang tua. Yang ketiga baru jihad fisabilillah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa ketika salah seorang pemuda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut hijrah bersama." Maka Rasul menjawab, "Abika abawan, apakah kau punya ayah bunda?" Maka dia menjawab, "Na'am, kaifa taraktahu?" Bagaimana kau tinggalkan ayah bundamu? Mereka itu. Maka ia menjawab, "Taraktuhuma wa huma yabkiyan." Aku tinggalkan mereka berdua itu, mereka menangis. Maksudnya tidak ridho, berat meninggalkan anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Irja ilaihima, adhikhuma kama abkaitahuma, fakhudhi fihima jihad." Sekarang kembali kau. Rasul tahu ini ayah bundanya cinta pada anaknya, tidak mau melepas daripada, tidak mau berpisah dengan anaknya. Anaknya ini pahala jihad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua masalah ini bersatu. Anaknya diperintahkan kembali kau pada ayah ibumu, bakti kau pada ayah ibumu. Sebagaimana kau buat mereka menangis, sekarang kau harus buat mereka tersenyum. Dan dalam perbuatanmu itu pahala jihad. Kau ingin pahala jihad? Balik bakti pada ayah bunda, membuat mereka tersenyum. Itu pahala jihad. Jadi membuat ayah bunda kita tersenyum itu mendapat pahala jihad. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah," nangis. "Ma baluka ya Abu Hurairah? Kau ini kenapa wahai Abu Hurairah?" Hurairah berkata, "Ibuku ya Rasulullah tidak mau masuk Islam. Musyrik kafir, malu aku, sujud siang malam aku ini, ibuku ini tidak mau masuk Islam. Bahkan dia memaksaku untuk keluar dari Islam." Ini anak yang berbakti pada ibunya. Hurairah cinta pada ibunya. Ibunya memaksa ia keluar dari Islam, ia tidak mau keluar dari Islam. Karena apa? La ta'atillah bi ma'siyatil makhluk. Jangan mau taat kepada, janganlah taatil makhluk ala maksiatul khaliq. Jangan mau taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Keluar dari Islam untuk perintah ibunya, Hurairah tidak mau. Tapi dia tidak berbuat buruk pada ibunya, tidak mencacinya, tidak memarahinya. Dia datang kepada Rasul, "Lalu apa yang kau mau ya Abu Hurairah?"
Doakan supaya ibuku ini dapat hidayah. Di sinilah hadirin hadirat baktinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada ibunya. Ia tidak marah pada ibunya, tidak membentaknya. Ia datang pada Rasul nangis minta didoakan supaya ibunya dapat hidayah. Inilah bakti. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tinggi dan berdoa untuk ibunda Abu Hurairah. Hai Allah, beri hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Berapa menit balik lagi wajahnya cerah. Ya Abu Hurairah, kau datang sekarang dengan wajah yang berbeda. Tadi dengan sedih, sekarang cerah. Kenapa? Ibuku masuk Islam di tanganku ya Rasulullah. Doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakah alaih, dan juga diikuti dengan anak yang saleh dan bakti pada ibunya. Beda kalau seandainya Abu Hurairah berkata dari awal, ibu, kalau kau seandainya paksa aku untuk keluar dari Islam, silakan. Mau mati, mau kelaparan, mau marah, silakan. Aku tidak akan keluar dari Islam. Perbuatan ini benar, tapi bukan bakti. Bakti kepada orang tua adalah mencari cara supaya ibunya dapat hidayah. Maka Rasulullah SAW cerah wajahnya. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah dan orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Sejak itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini berkata, sejak itu kami selalu mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, karena orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena baktinya Abu Hurairah kepada ibunya. Diriwayatkan dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari bahwa Abu Hurairah itu kalau mau pergi dan dia bangunkan rumah khusus untuk ibunya di sebelah rumahnya. Kalau dia mau keluar rumah, pasti salam dulu di pintu rumah ibunya. Assalamualaikum ya Ummah. Assalamualaikum wahai ibunda. Kalau belum dijawab, Abu Hurairah tidak akan bergerak dari pintu rumah ibunya. Berdiri tegak sampai ibunya menjawab, Waalaikumsalam ya ibni, salam sejahtera untukmu wahai putraku yang saleh. Aku izin mau pergi, diizinkan pergi. Kalau tidak, beliau akan berdiri di pintu rumah ibunya. Pulang, tidak masuk ke rumahnya sebelum lagi berdiri di pintu rumah ibunya, mengucap salam lagi pada ibunya. Demikian hebatnya para sahabat radhiyallahu anhu warisi kemuliaannya. Hadirin hadirat, yang terakhir adalah qaul zur. Qaul zur adalah sumpah palsu. Malam Selasa yang lalu sudah saya perjelas bahwa ketika kita menyebut nama Allah demi Allah, tapi ternyata ada hal yang lebih baik daripada itu, maka sebaiknya dia membayar kafaratnya, lantas dia meninggalkan sumpahnya. Misalnya dia berkata, demi Allah, kalau sampai temanku itu kujumpai akan kutampar, misalnya begitu, temannya buat salah. Lantas dia berpikir, apa itu dosa? Aku ini sumpah dengan nama Allah untuk dosa. Boleh dia tinggalkan sumpahnya, bayar kafaratnya. Lalu aku tidak menjalankan sumpahku. Boleh. Karena apa? Karena hal yang membawa manfaat, meninggalkan sumpahnya lebih maslahat. Tapi sebaliknya, qaul zur adalah sumpah palsu. Al-Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim menjelaskan yang dimaksud sumpah palsu di sini, dia bersumpah untuk menutupi suatu aib, dia tutupi dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi suatu aib. Misal, ia seorang pedagang, dagangannya ada aibnya. Orang yang membeli tanya, ini ada aibnya enggak? Demi Allah tidak ada aibnya, ini sempurna. Padahal ada aibnya. Ini ucapan ini adalah derajat yang keempat dari dosa yang paling besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatur kesempurnaan hidup kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita. Pengampunannya tiada pernah terhenti. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan jiwa kita dan jasad kita selalu dalam rahmat dan keberkahan. Ya Rahman ya Rahim, kami berdoa untuk kedua mempelai yang baru saja menikah agar dilimpahi cahaya keberkahan Allah, ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka akan dilimpahi kebahagiaan. Ya Rahman ya Rahim, dan juga para tamu-tamu kami khususnya yang datang dari jauh daripada rombongan Fadilatul Ustaz Dabilullah Al-Ustaz Muhammad Zuhairi Makanallah Bih, Imam Masjid Jami Al-Falah Subang Jawa Kuala Lumpur bersama jamaahnya, semoga dilimpahi keberkahan lahiran wa batin. Jazakumullah khair, mereka telah kunjung kepada kita di sini. Semoga Allah menyapa
menyatukan jiwa kita untuk selalu bersilaturahmi di dalam silaturahmi yang nabawi. Ya Rahman Ya Rahim. Dan kita juga berdoa untuk diri kita semua, semoga Allah menghapus seluruh dosa-dosa kita, semoga Allah terus mendekatkan kita ke hadiratnya. Ya Rahman Ya Rahim. Terus tambahkan hidayah pada jiwa kami ya Rabb. Ya Rahman Ya Rahim. Tambahkan kemuliaan dalam hari-hari kami, kemuliaan dunia dan akhirat, hissiyah wal ma'nawiyah, keberkahan Rabbi Ya Rahman Ya Rahim limpahkan atas kami dunia dan akhirat. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Tawli wal In'am. Wahai yang maha menguasai setiap nafas, wahai yang maha menguasai setiap sel tubuh kami, wahai yang maha melihat, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menguasai keadaan, wahai yang maha mengetahui apa yang akan terjadi esok pada seluruh diri kami yang hadir, wahai yang maha melihat semua yang akan terjadi esok pada semua kami yang hadir, wahai yang maha melihat seluruh jiwa kami dan seluruh dosa-dosa kami. Ya Rahman Ya Rahim, kami mengadukan dosa kami mengadukan buruknya amal kami mengadukan lemahnya ketaatan kami. Kepada siapa kami mengadukan dosa kalau bukan pada samudera pengampunan? Pada siapa kami mengadukan buruknya amal kalau bukan pada yang maha merubah keadaan? Pada siapa kami mengadukan keadaan kami dan kelemahan kami dalam taat kalau bukan kepada yang maha memberi kekuatan? Ya Rahman Ya Rahim, terangi jiwa kami dengan nama-Mu, terangi hari-hari kami dengan cahaya nama-Mu, terangi bibir kami dan hari-hari kami dengan keberkahan nama-Mu. Wa qulu jami'an ya Allah 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, hadirin hadirat, mintalah kepada Allah agar menerangi detik-detik dan hari-harimu dengan nama-Nya yang maha luhur, hingga kebahagiaan tercurah dan rahmah pada setiap detik dalam setiap nafasmu. Doalah kepada Allah agar menjadikan setiap nafas kita adalah keagungan nama-Nya. Allah jadikan hari-hari kita hari-hari taubat. Allah jadikan hari-hari kita hari keberkahan. Hadirin hadirat, jangan bosan memanggil nama Allah. Adakah dalam jiwamu terlintas sudah cukup aku memanggil nama Allah? Segitukah rindu kita kepada Allah? Sebatas itukah keinginan kita untuk rindu dan cinta kepada Allah? Serulah nama-Nya, lampiaskan kerinduan kita ke hadirat-Nya. Wa qulu jami'an ya Allah, 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 ya
kita semua insya-Allah diberi kesempatan untuk hadir, dan bagi saudara-saudari kita yang bisa hadir untuk perkumpulan di malam Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan berzikir ya Allah sebanyak 1000 kali. Semoga bergemuruh jiwa kita dengan cahaya nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dihadiri lebih dari 300.000 muslimin muslimat. Kita gemparkan dan kita gegarkan bumi Jakarta dengan nama Allah Jalla wa ala. Hadirin hadirat, kita akan melihat jamaah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di malam Isra wal Mi'raj, malam Rabu yang akan datang. Yang dia mempunyai kesempatan untuk hadir, silakan hadir. Yang tidak mempunyai kesempatan, maka doakan agar acara sukses dalam acara yang akan datang ini. Dan mereka yang mampu untuk turut mengundang teman dan saudaranya, jadikanlah hari-hari kita berbaktilah kepada Allah dan Rasul dengan handphone kita, dengan SMS kita, dengan telepon kita, dengan kendaraan kita, dengan bibir kita, dengan harta kita, dengan semua yang kita mampu baktikan untuk suksesnya acara Isra wal Mi'raj dan zikir bersama majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syiar besar kita untuk menenangkan muslimin muslimat dari api fitnah, dan untuk demi terangkatnya segala musibah dari muslimin muslimat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga acara ini akan sukses, dan semoga kita dilimpahi keberkahan dan disingkirkan dari segala rintangan yang muncul dalam pengadaan acara ini ya Rahman ya Rahim. Sekaligus juga saya mengumumkan pindahnya markas majelis Rasulullah SAW dari alamat yang di Tebet ke wilayah Pengajagan pada alamat yang baru, telah dibagikan pada hadirin hadirat alamat dan nomor teleponnya. Dan semoga markas yang baru ini kembali menjadi patah dan membuka kemenangan bagi dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan kita doakan tamu-tamu kita Al-Habib Ali Al-Bar dari Mustafa Maulad Dawila, Habib Ali Maulad Dawila, dan para tamu kita dari Kuala Lumpur, guru kita Fadilatul Ustaz Dailullah Bi'adi Khairullah, Fadilatul Ustaz Dailullah Bi'adi Hasan Khalid, dan Imam Masjid Jami' An-Nur Bapak Kiai Haji Muhammad Sabi, dan juga keluarga besar kedua mempelai. Semoga dilimpahi keberkahan lahiran wa batinah. Kita yang akan kembali ke luar negeri pada hari esok atau esok lusa yang akan datang, semoga dilimpahi keberkahan, dan semoga mempunyai waktu tamu-tamu dari Singapura dan Kuala Lumpur untuk hadir malam Rabu yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Dan acara ini akan dihadiri beberapa pejabat-pejabat kita bersatu dengan para pejabat kita agar diterangi cahaya zikir, agar mereka lebih peduli kepada Islam, lebih peduli kepada dakwah. Pemimpin kita, pejabat-pejabat kita kumpulkan di acara malam Rabu yang akan datang, agar mereka terang benderang dengan cahaya zikir hingga lebih peduli terhadap dakwah Islamiyah dan kepentingan Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.